Wah, Enggak, no Bukan offense, no nilai offense. dari tapi ini. tetap kalau Betul. lu malu nggak sampai tiba-tiba fans Napoli Nah, sejuta itu peringkat satu mampus. Malu lu semua malu lu. ini ini tidak ada hadiahnya, cuman buat pride-pride aja Pride masa aja, Iya, pride-pride fans aja. club tiba-tiba kalian Parma, kalah gitu. Komo. tiba-tiba Como 6 juta Tahu-tahu Pak Wah, Hartono, langsung ayo. Mau langsung. ngomong apa lu? Ngeri Kalian ngomong ini apa lu? dasar kapitalis ya. Nah, iya. Kapitalis kalian ini. Tapi sumpah gue kalau Pak Hartono ada ngirim gitu ya, goceng aja gue shock sih gue, sumpah. Pat. Pinball, opini football, tempat tifosi pada ngobrol untuk membahas sepak bola. Ayo kita bahas Serie A dan juga sepak bola dunia. Tifo i pezzo di merda. Oi, oi, kita lupa oi, oi. Silahkan Bapak Ali. Halo Timosi, welcome to Pinball Opini Football, konten yang membahas sepak bola dunia khususnya Serie A. Akhirnya theme song Pinball kembali berkumandang ya di episode kali ini. Setelah Insyaallah. sekian lama kita tidak membawanya ya, karena ada yang lupa chord, ada yang memang udah males aja, terus kebanyakan versi-versi jadi bingung mau bawa versi yang mana. Akhirnya kita membawakan kembali versi originalnya nih. Video klip hilang. Iya. Terlalu banyak drama. Terlalu banyak nih. Terasuh. Oke, kali ini gua bertiga, gua Aldi sebagai host dan bersama gua melalui Zoom ada Rangga dan Reza. Halo. Sang penari. Halo, halo, halo. Si Waduh. pulang kerja. Korporasi. Korporasi. Ini kalau gua tangkep delaynya masih agak ada 3 sampai 5 detik nih, jadi agak kurang tektokannya. Gue nungguin kalian tadi ngomong lama banget. Aduh ya Allah, maaf Ya ya. Allah, maaf ya. Jadi maaf teman-teman. Jadi kemarin kita udah episode review pertandingan di studio. Tapi untuk review kali ini kita kembali melalui Zoom. Jadi tolong dimaklumi jika ada kekurangannya ya, dari tektokannya atau dari fokus yang kita kurang juga kadang-kadang kalau seperti ini. Ya tolong dimaklumi lah ya. Silakan Aldi. Nah, kali Lanjut lagi. Ya udah nggak usah minta maaf terus, langsung udah biarin. Ya. Poin Ya. down lu. Iya. Ini sebelum lanjut ke pembahasan, gue mau ingetin kita ada grup WhatsApp community. Linknya ada di kolom deskripsi. Silahkan untuk teman-teman yang baru nonton atau yang udah lama nonton tapi belum tahu, sekarang kita ada grupnya. Biar kita bisa ngobrol-ngobrol bareng, bertukar informasi, atau kalian juga bisa kasih masukan lewat chat langsung di grup tersebut. Terus selain itu kita juga ada link Saweria ya. Jangan lupa untuk teman-teman yang mau support kita ada di Saweria, bisa lewat QR code ini atau lewat link deskripsi juga. Jangan lupa subscribe juga ya pastinya. Betul, dikit Nah. lagi 4.000 di. Ya, 3.900 sekian ya. Tarik lagi 4.000. Tolong teman-teman di episode ini 60 orang kalau bisa langsung ajakin Let's go. teman-temannya. Amin. Yang pertama kalau gitu kita langsung membahas pertandingan antara Roma dan Empoli yang lagi-lagi Roma tidak berhasil meraih hasil yang memuaskan ya. Kali ini Golang bermain rasakan itu, Arif. Bang Arif Golang rasakan itu. mengharapkan Bahwa big golin 2-0 katanya, 2-0 ke atas. Ke atas mana, Bang Ari? Aduh, alas ada ini. Malah musuhnya Ya. yang hampir dapat gol lagi kan. Betul. Nah, Jadi, ini Oke, ntar dulu lanjut aja. ya. Sebelum gue lempar ke lu aja, ini untuk teman-teman yang mungkin belum nonton episode eksklusif kita bersama Bang Arif Golang, bisa nonton dulu. Jadi Bang Arif Golang itu adalah seorang romanisti ya, seorang content creator juga. Jadi kalian bisa nonton itu dulu. Nah, hasil pertandingan kemarin Roma itu 1-2 Empoli. Bahkan Roma tuh baru bisa golin di menit-menit akhir doang nih. Nah, ini aja gue langsung mau nanya ke lu aja, pertandingan Roma antara Empoli, apa sebenarnya yang masih kurang dari Roma nih? Dybala udah stay loh padahal. Enggak, Dybala udah stay. Itu adalah kabar baik untuk para romanisti yang ada di seluruh penjuru dunia ya. Tapi nggak serta-merta juga itu langsung bisa mendongkrak performa Roma secara result gitu ya. Memang
adanya Dybala ini memberikan kreativitas, itu juga terbukti dari ratingnya Dybala. Kalau yang dari statistik yang gue lihat dia dapat nilai 7,5 gitu ya, dan itu ada di zona hijau. Nah, jadi kalau gue ngeliat sih pergerakan Dybala sebagai individu ya tetap aja berkelas gitu kan. Tapi memang kalau gue ngeliatnya Roma secara tim ini emang sesuai prediksi gua, memang apa yang berjalan di pramusim ya tercermin juga di pertandingan Serie A yang sudah berjalan gitu ya, bahwa Roma juga masih kesulitan untuk menemukan ujungnya gitu untuk bisa golin, untuk bisa klinis gitu di sepertiga akhir lawan. Dan menurut gue juga ternyata Empoli yang malah bisa memanfaatkan counter attack yang lebih berbahaya gitu. Ini kalau gue lihat emang possession Roma itu gede loh, 73 dibanding 27 al. Itu memang sepanjang pertandingan Roma yang bisa menguasai. Namun memang dia tidak bisa kill the game gitu. Nah, gue masih ngelihat sih kalau dibilang apakah pemain-pemain yang nggak punya talenta, nggak juga gitu. Tapi memang jujur Dovbyk masih belum nyetel gue rasa dengan yang dimauin sama De Rossi. Tapi secara keseluruhan ini juga nggak tahu De Rossi sebenarnya maunya gimana gitu. Kalau gue lihat formasi yang dideploy itu 4-3-2-1, ini formasi yang emang udah biasa dijalanin di musim-musim kemarin waktu De Rossi udah megang Roma. Tapi ya gue nggak ngerti apa yang masih kurang, apa yang belum bisa dijalankan oleh anak-anak Roma, bahwa taktiknya De Rossi ini yang sebenarnya harus udah jadi hafalan dan jadi permainan mereka yang natural gitu. Ini malah masih belum bisa dijalankan, sama seperti apa yang dilakukan oleh AC Milan kalau gue lihat. Sebenarnya De Rossi punya ide gitu untuk mau main kayak gimana. Tapi gue rasa pergerakan-pergerakan di second line-nya Roma itu masih belum efektif gitu loh Al. Jadi masih belum ada pergerakan-pergerakan yang bisa emang nusuk ke depan untuk bisa ngebongkar pertahanan Empoli. Nah, ini yang jadi penyakitnya Roma juga. Roma kalau misalnya ketemu tim yang menyerang dan taktiknya De Rossi secara keseluruhan kalau ketemu tim yang menyerang itu selalu bagus gitu. Itu terbukti kalau misalnya kayak musim lalu waktu lawan Inter dan atau di pertandingan pertama yang walaupun nggak bisa kill the game tapi sebenarnya di sepertiga akhir masih ada peluang-peluang yang bisa tercipta gitu kan. Nah, tapi ketika lu ngelawan tim-tim yang emang murni bertahan, nah ini yang nggak bisa dibongkar sama De Rossi gitu. Dan memang gue harus ngasih kredit juga ke Empoli, mereka bermain kompak, sabar, dan nggak ada henti-hentinya untuk bisa lari-lari ngejar pemain Roma, dan nggak bisa ngasih celah juga gitu ke ke Roma sendiri gitu. Jadi gue masih belum bisa berkomentar apa-apa soal performa Roma secara umum, secara keseluruhan ya. Kalau gue sih ngeliatnya gini, De Rossi itu punya idea, punya pakem bermain yang dia inginkan, tapi memang masih belum clear gitu untuk dieksekusi oleh pemain-pemain Roma. Atau mungkin memang eh, menurut gue ya belum bisa juga De Rossi nyampein apa yang dia mau gitu. Mungkin ya kalau gue ngeliat sih untuk 5 Giornata deh kita nilai gitu. De Rossi ini emang benar-benar udah bapuk dan emang harus diganti, atau emang ya udah ini memang idenya dia belum bisa dieksekusi aja di awal-awal Giornata awal ini. Kalau gue sih lebih memilih untuk kayaknya di Giornata awal ini memang masih belum bisa dieksekusi gitu. Karena ini memang nggak terjadi di Roma doang gitu loh. Masih banyak tim-tim yang menurut gue secara idea permainan tuh udah cukup oke, tapi masih memang belum bisa dieksekusi oleh pemain-pemainnya dan menghasilkan result yang diinginkan gitu. Gua ambil contoh kayak misalnya Fiorentina kemarin lawan Venezia gitu. Itu kan gue nonton juga tuh. Nah, itu sebenarnya Fiorentina punya tuh ide bermain seperti apa, Venezia pun juga punya ide bermain seperti apa. Tapi memang masih apa ya, mungkin masih masih kikuk juga gitu loh untuk para pemain-pemain ini bisa bisa ngebongkar dan memberikan result dan impact gitu untuk bisa timnya membawa, untuk bisa timnya menang gitu. Nah, tapi untuk di pertandingan Roma kali ini opini gue adalah kredit tinggi banget untuk Empoli yang bisa nahan nahan serangan dan gempuran Roma, dan akhirnya dia yang bisa klinis untuk menciptakan gol gitu. Dan ini Colombo yang mainnya luar biasa ini ya, dia 1 gol 1 assist gitu. Sayang banget ini nggak stay di Milan, di mana Milan masih buruk banget untuk bisa eh, menuntaskan permainan gitu, karena nggak ada striker yang menurut gue bisa
eksekusi bukan eksekusi apa ya, bisa finishing di depan gitu. Karena Morata juga cedera sih gitu. Ya, betul betul. Nah ini selain Colombo yang bermain bagus, juga pemain pinjaman Inter yaitu Sebastian Esposito juga menurut gue oke. Walaupun dia datang dari bangku cadangan dari bench ya, cuman gue lupa deh yang membuat penalti itu Esposito atau bukan deh, gue lupa. Pokoknya yang bikin pelanggaran tuh si Paredes, pokoknya dia nendang kaki orang. Dia Iya. emang tidak tidak, aduh, maksudnya geragasan banget gitu ya deh. Iya. Terus ya, gue lupa Mau siapa diapain yang lagi? dan ya Dybala juga belum bisa ngegendong, ternyata masih agak kurang. Dovbyk juga yang kita harapkan. Dia itu adalah top skor La Liga loh. Dia melebihi Vinicius Junior, Jude Bellingham, siapa lagi tuh? Barca ada siapa di Barca? Gue lupa. Barca Lewandowski ada walaupun cedera ya. Lewandowski. Iya. Vitor Roque. Vitor Roque. Enggak kepake Vitor Roque lah. Ya, Jangan memang ganti-ganti. Kolosito di pertandingan ini sangat jago, cuy. Kolosito, Kolombo Iya, dan iya. Esposito. Colombo Esposito. Kolosito, Kolosito. Oke, kalau gitu ya Roma masih belum bisa meraih hasil kemenangan. Beda dengan tim yang satu ini yang di Euro pertama dihajar habis oleh Hellas Verona. Kali ini mereka balik menghajar habis Bolonya nih. Langsung aja nggak? Ini kemenangan 3-0 dari Bolonyanya Italiano ya. Di prediksi sebenarnya kita udah expect kalau Napoli akan menang dan akan terjadi banyak gol, tapi ternyata Bolonya sama sekali tidak bisa cetak gol nih, karena ya kita tahu Bolonyanya Fiorentinanya Italiano seperti Bolonya yang sekarang juga agak-agak mirip, karena mereka ya offense ke defense-nya tuh transisinya tidak terlalu bagus gitu. Nah, ugal-ugalan. ugal-ugalan. Nah, apakah yang menyebabkan Napolinya Conte bisa meraih kemenangan sebesar ini menurut lo? Kan padahal gue prediksinya seri. Enggak. Prediksi gue seri 0-0. Gue seri. Oh, lu seri 2 sama. Satu sama, dua sama gitu. Dua sama kalau satu sama kalau nggak salah. Gue aja sama juga. pesimis. Iya. Tapi kan kita tahu ya semenjak Juan Jesus tidak bermain di pertandingan ini, kita lihat apa yang berbeda dari pertandingan ini. Buongiorno bermain gila bagus banget. Maksudnya deep side di luar permainan di sisi penyerangnya yang bagus ya, kolaborasi yang bagus banget antara pemain bertahan dan pemain menyerang. Adanya Buongiorno itu berubah banget semua tensi di lapangannya juga jadi dalam transisi bertahannya jadi lebih bagus. Ya. Terus juga secara pemain juga jadi lebih tenang, terus juga di menit-menit awal pun juga Raspadori dapat beberapa peluang juga, apalagi yang di menit awal dapat passing dari Mazzocchi. Muji-muji Raspadori, lu lihat nih. Kemarin dia anjing-anjingin Raspadori ya. Iya. Lu lihat Nah, ada satu postingan meme di bukan Raspadori, Itu Politano itu. Enggak, lu Raspadori juga kesel lu sama Raspadori sama Politano, semua lu keselin pokoknya. Gue cuma kesel sama Juan Jesus sama Politano. Di dunia ini gue cuma kesel dua orang yang ketemu kalau bisa gue tampol di tengah jalan. Itu cuma dua orang itu doang. Oh iya. Raspadori enggak lah ya, masih Iya, oke. Raspadori oke. Dan untuk teman-teman yang sering melihat saya memaki-maki Politano, untuk kali ini saja saya ingin memuji permainan Politano di 50 menit awal. Terlihat bahwa dia bisa menghidupkan kembali tim yang terasa mati ini. Jadi kalau teman-teman lihat lawan Verona, kalau ngelihatnya dari based on rating deh, ratingnya Politano tuh salah satu yang paling bagus. Iya. Kalah 3-0. Di pertandingan ini, Politano ratingnya salah satu yang paling jelek. Tapi timnya menang. Jadi tahu teman-teman, apa artinya hal itu. Ketika dia tidak bermain maruk, ketika dia mementingkan permainan tim dibandingkan dirinya sendiri, pasti hasil permainannya jadi lebih bagus. Tapi dia jadi jelek. Ya emang nggak boleh seven sins ya. Nggak boleh. Greedy itu kan Nggak boleh. salah satu seven sins. Jadi emang nggak boleh sebenarnya. Yang boleh cuma maruk, cuma Kvaratskhelia. Iya, gue setuju. Kvaratskhelia di pertandingan itu kembali lagi seperti Kvaratskhelia pas musim pertama dia join di Napoli. Setuju gue. Aduh, kasis gol pertamanya juga luar biasa, unbelievable lah kalau Iya, gue itu lihat. kelas banget. Itu cuy. kelas banget itu. Yang dia nguper ke Itu, Di Lorenzo. Lorenzo. Iya. Itu sebenarnya hal yang sering gua tonton di musim yang Scudetto tuh, link up itu sering banget dilakuin, tapi yang gua tidak menyangka adalah seorang center back gitu bisa ngelakuin overlap, dan menurut gua ini skillnya, kalau gua ngomongin di compare sama Inter punya skema wing center back, ini menurut gua memang attack offensive mindsetnya lebih tinggi lah gue bilang. Tapi It's in contest head tau iya, nggak? betul. Bener. Kalau Inter kan bener-bener robotical banget ya. Maksudnya tactical banget gitu, rigid. Kalau ini tuh bener-bener fluid gitu. Yang gue lihat perbedaannya
itu gitu loh. Kalau Inter di depan itu buat overload di sisi eh, boxnya lah ya, intinya di kotak penalti lawan supaya lawan tuh kebingungan untuk marking siapa. Nah di sini tuh semua pemain ketika dihadapkan untuk maju ke depan punya kontribusi untuk creating chance sama creating goal. Jadi menurut Iya. gua itu salah satu gol yang ya menurut gua suka lah dari sepanjang gua nonton di Napoli tuh ini bukan gol yang asal nendang dari luar kotak penalti, Iya. apa namanya eh spekulasi lah ya, tendangan spekulasi nggak ada tuh. Itu ini bener-bener dari skema banget, dan itu kemarin di Serie A itu diposting juga Conte dari proses sebelum menuju gol itu dia kayak Dia lo udah oper tahu, sini, lo iya. oper ke sini, lo Iya, pas gol udah tuh dia tahu. kayak happy banget. Happy Ini banget. maksud gue yang gue nanti-nantiin tuh Napoli yang seperti ini buat dia ya, kalau gue lihat Bener. dari gestur wajahnya seperti itu. Dan David Neres hanya bermain kurang lebih notabene 8 menit, 1 assist. Politano bermain berapa? 89 menit. Tidak ada kontribusi di kehidupan ini. Jadi Bapak sekalian yang menonton ini berarti sudah tahu kan kenapa saya memaki-maki. Dan seluruh rakyat Naples itu sudah memaki-maki Politano. Jadi ya sepertinya sudah ketahuan lah di pertandingan ini seperti apa. Dan saya tidak sabar untuk menanti datangnya Lukaku. Saya menantikan trio kepala Skelia, David Neres dan juga Lakaka. Lakaka. Dan di gelandang tengah Lobotka dan Scott McTominay. Wah, McTominay tuh udah kenceng ya? Atau udah datang? kan udah lumayan kenceng untuk datang. Kalau Billy Gilmore itu kemungkinan memang diproyeksikan untuk backupnya Lobotka. Make sense. Make sense. Jadi saya sangat tidak sabar untuk menunggu jendela transfer ditutup di bulan ini. Nah, tapi gue mau nambahin sedikit. Memang itulah tadi kenapa ketika lagi bahas Roma, gue juga bahas-bahas mengenai taktikal dan ide yang udah ada. Mungkin teman-teman ada juga yang gak setuju sama gue gitu ya. Tapi De Rossi ataupun kayak Napolinya Conte ini emang udah punya ide gitu mainnya gimana. Tapi ya mungkin inilah formnya masih belum ketemu, jadi masih belum. Gue juga nggak langsung berharap kayak bisa konsisten gitu. Betul. Ya. Tapi memang ini kalau untuk Napoli ini adalah result yang sangat dibutuhkan gitu. Sayangnya Iya. Roma kemarin nggak dapet gitu Iya, kan. Padahal ya lu bisa lihat sendiri gitu pertandingan gimana, statistiknya gimana bahwa emang Roma tahu mau main gimana gitu. Tapi emang nggak bisa kill Iya. game. Nah ini yang saya Kayaknya maksud gitu. menurut gue yang menarik dari Serie A di musim ini adalah semua tim tidak menemukan performa stabilnya di 2 Giornata awal. Iya. Dan menurut gue sampai mungkin Giornata 10 tim-tim besar nih bakal kesulitan untuk nemuin temponya, karena kayaknya ya gue ngelihat memang banyaknya pelatih baru, banyaknya pertukaran pemain dan pemain kunci yang diharapkan untuk perform tidak perform. Terus beberapa pemain tim yang memang berbenah dari segi kepelatihan dan dari sisi pemain juga kesulitan. Salah satunya Bologna di pertandingan ini kehilangan Zirkzee, kehilangan beberapa Salamakers, kehilangan apa lagi? Bukan Gudmundsson, sorry. Ferguson. Ferguson. Menurut gua itu pengaruh yang sangat luar biasa signifikan untuk Bologna sih, kehilangan banyak pemain, stabilitas timnya juga kelihatan terganggu. Remo Fuller yang biasanya tidak terlalu banyak menyerang, dan menurut gue dia sebenarnya kan menjaga kestabilan tim kan yang pada saat dimainin Thiago Motta. Kayak Lobotka. Ini jadi bermain cukup banyak role yang harus dia ambil lah, karena Betul, permainan yang cukup agresif ke depan. Jadinya ya menurut gue ini tim-tim yang kita tahu di musim lalu secara posisi membaik, menurut gue bakal berubah sih peta permainannya nih di musim ini. Gue nggak tahu, cuma hasil akhir siapa yang akan juara dan lain-lain gue udah nggak bisa bayangin. Dan ini juga lampu merah juga sih buat Bologna karena dia harus bermain di Champions League kan. Yap. Nah ini gimana di momen Champions League kalau misalnya ternyata di Liga aja dia nggak bisa memberikan impact ataupun perlawanan gitu ya. Ketemu tim papan Itu tengah sih. aja nggak bisa menang kan, maksud gue gimana gitu. Papan tengah loh, ini papan 10 loh. Ya ini Iya. Napoli tapi peringkat Pak 10 juara lah. Serie A 2 musim lalu loh Iya, ini. kalau Napoli Verona kan battle of degradation. Jadi menurut gue kalah 3-0 ya, memang battle of degradation. Make sense. Make sense. Betul lah. Lanjut aja nih, jangan bahas Napoli kelamaan. Oke, Minggunya kagak iya naik di sini. Napoli. Ya kita sudahi untuk bahas Napoli yang pengen gue sampaikan, cuman akhirnya Conte kembali gue akhirnya Serie A kembali melihat Conte melakukan selebrasinya yang passionate itu. Gue seneng sih nonton dia, karena gue di Inter kan udah lama nggak ngeliat kayak gitu si Conte. Oke. Tottenham juga lesu. Iya. I'm sure. Nah, ini selanjutnya mungkin kita akan melempar ke bintang yang akan membahas pertandingan antara Verona dan Juventus ya, yang belum kita tahu hasil sebenarnya. Jadi silahkan bintang kita sampaikan. Halo teman-teman semua. Akhirnya kita bisa kembali melihat Juventus yang bermain dengan atraktif. Akhirnya kita bisa kembali
menikmati permainan Juventus setelah bertahun-tahun disajikan pertandingan yang membosankan tanpa hasil dari Allegri. Dan mungkin kata-kata yang pengen gue gunakan itu adalah lega ya. Lega menonton Juventus kembali ke performa yang baik. Jadi bukannya senang gitu nonton Juventus. Senang iya, cuma maksudnya lebih tepat adalah lega untuk mendeskripsikan perasaan gue saat ini menonton Juventus. Mungkin di awal pramusim kemarin juga Thiago Motta juga kurang meyakinkan kan, karena kalau secara hasil memang kurang positif, tapi di situ memang tujuan dari Thiago Motta menjalankan pramusim adalah mencoba opsi-opsi yang dia milikin, mencoba beberapa skema berbeda untuk diterapkan sama pemain-pemainnya, dan ketika musim bergulir baru dia menggunakan taktik yang sebenarnya akan dia gunakan. Dan kalau melihat dari 2 pertandingan pertama kemarin melawan Como dan melawan Verona, hasilnya sih sudah sangat positif. Gue kembali menikmati menonton Juventus. Terus mungkin ada perbedaan ya yang perlu disampaikan dalam 2 pertandingan ini. Yang pertama, yang paling ironis adalah susunan pemain yang digunakan oleh Thiago Motta sebenarnya mayoritas itu pemain yang tersedia zaman Allegri dulu gitu kan. Jadi sebenarnya permainan ini bisa aja disajikan pada masa Allegri kalau dia punya kapasitas dan dia punya keinginan untuk melakukan sesuatu yang lebih gitu kan. Karena pada kenyataannya kayak Brand Thuram, Douglas Luiz semuanya juga belum dimainkan secara full gitu kan. Kebanyakan masih mengandalkan Locatelli, Fagioli, Vlahovic, Timothy Weah gitu pada pertandingan pertama. Dan di pertandingan kedua juga seperti itu sebenarnya. Pemain yang baru kan nggak terlalu banyak dipakai. Yang diandalkan malah Mbanggula sama Savona yang tiba-tiba jadi starting di situ kan. Dan mereka memberikan dampak yang sangat positif terhadap permainan. Mungkin pertandingan melawan Verona kemarin ada beberapa yang agak kurang efisien ya, kayak misalnya Cambiaso ditaruh di depan. Gue rasa itu dampaknya kurang bagus. Cuma secara keseluruhan permainan, Yildiz diberikan keleluasaan lebih di depan. Vlahovic juga udah kembali ke performa terbaiknya setelah dia berhasil melewati masa-masa sulit di pertandingan pertama. Harusnya bisa mencetak 3 gol tapi dianulir semua dan kena tiang, dianulir dan lain sebagainya. Di pertandingan ini dia mencetak 2 gol dan dalam tanda petik 3 karena gol kedua sebenarnya kayaknya ada sentuhan dari Vlahovic gitu kan. Dan tim bermain dengan bagus gitu. Locatelli seperti menemukan renaissance di dirinya. Fagioli juga bermain dengan bagus gitu kan. Mbanggula yang sangat mengejutkan dengan penampilan fantastisnya selama 2 pertandingan di awal. Lalu Cabal, Gatti, Bremer dan juga Savona yang bermain dengan menurut gue sih sudah sangat baik ya, dan juga Di Gregorio yang mengawal gawang dengan sangat baik meskipun tantangan yang dia hadapi juga belum signifikan. Cuma intinya Juventus ini berhasil bermain dengan baik dalam 2 pertandingan. Dan melawan Verona ini meskipun bermain dengan baik, gue rasa belum sepenuhnya bisa dijadikan acuan ke depannya. Karena kita lihat kemarin Verona bermain nihil kesempatan. Dia juga tidak memberikan tekanan yang berarti kepada Juventus. Jadi kalau kita mau melihat kapasitas Juventus yang sebenarnya belum bisa dinilai dari pertandingan kemarin. Karena kita harus melihat Juventus menghadapi klub yang lebih besar. Misalkan mungkin Roma, Napoli, Milan, Inter. Kita harus lihat dari situ dulu untuk tahu sebenarnya Juventus ini sudah berkembang seberapa jauh dari sebelumnya. Cuma itu sih, gue lega ngelihatnya Vlahovic bisa jadi striker tajam lagi. Yildiz bisa memerankan peran nyaris seperti peran nomor 10 dengan keleluasaan dia di depan. Dan juga ada faktor-faktor mengejutkan dari Mbanggula dan Savona yang bermain dengan baik gitu kan. Cambiaso juga Cambiaso kita tahu lah ya, dia secara konsistensi kadang suka berubah-berubah. Cuma kalau dia diberikan kesempatan sesuai kapasitasnya gitu, dia bermain dari sedikit ke belakang, sebenarnya dia bisa bermain dengan bagus dan kita tinggal menunggu waktu aja. Jujur gue masih penasaran, pengen ngelihat Brand Thuram main bareng sama Douglas Luiz di tengah, cuma nggak tahu kapan bisa kejadian. Dan Locatelli dan Fagioli juga masih bagus gitu, asalkan nggak Miretti aja yang dipasang. Ya gue puas dan lega gitu nonton Juventus sekarang. Semoga kedepannya bisa dipertahankan.
Dan gue nggak sabar untuk ngelihat Juventus main melawan tim yang lebih berat lagi. Oke, Gila, itu bagus dia. banget komentar Wah. bintang. Kita belum nonton, kita belum Juventus. nonton. Belum. Kita jujur-jujuran aja. Jadi bintang ini Ya. bakal ngasih video ke editor kita itu mungkin menuju sore dan kita ngeteknya ini tengah malam sebelum pertandingan Juve. Benar. Karena kan kita ngejar waktu kan. Iya, benar. Kalau kita Hmm. pas-pasin setelah Juve nanti malah uploadnya kelamaan. Nanti teman-teman Iya. yang nunggu review pertandingan malah Iya, ketinggalan. yang ada kita nggak tidur-tidur juga. Nggak tidur-tidur gitu juga. kan. Sama Iya. ini ada peserta baru nih katanya mau ikutan Iya, ngobrol nah. dari Tadi subscriber. tadi katanya basah kuyup. Dia basah kuyup Bentar, habis iya, main iya. bola katanya. Ya, jadi ya ini gue ngebahas bintang dikit dulu ya, karena ini kayaknya bintang bakal seneng. Selain timnya mungkin akan menang, tapi Wih. Miretti akhirnya sudah dilepas ke Genoa. Alhamdulillah. Masyuk. Iya, pasti Gila. bintang. Makanya dia semangat untuk membuat videonya nih. Gue nggak tahu loan atau udah permanen ya pindahnya. Loan. Kayaknya sih loan ya. Loan Nah, opsi penjara. Opsi penjara. kalau nggak golin 5 langsung penjara. Penjara. Oke, nah ini tadi kita hanya bertiga, tapi kita sudah kedatangan member paling senior kita nih, yaitu ada Bang Bara. Halo Bang Bara. Halo Bang Bara The Derby. Bang Bara The Derby. Suara lu kagak Kurang, ada. kurang. Suara lu kagak ada. Mulut mangap-mangap doang lu. Suara lu kekecilan. Kagak ada. Ya dia kagak cek dulu. Kagak Ya cek. kayak gini nih ya. Nyusahin editor. Nah, sekarang ada. Hashtag nyusahin editor. Sekarang ada, oke. Nah oke. Kayaknya headset gue bermasalah. Cuma mic gue ini cantolannya hilang nih. Ya udah, Jadi, tempel aja di gini. mulut udah. Gak lalap bibit. Habis main bola lu Bang, habis main bola. Menang apa kalah? Tadi gue latihan lagi karena kemarin Oh, latihan. kalah. Aduh. Sama Akhirnya kalah. Tim yang Tim yang dibangga-banggakan. dibangga-banggain. kalahnya Ah. karena bapak-bapak pengajian poligami anjing kan. Ya udah. Ngaco banget Oke. ini. Siapa nih? Milan kemarin kalah. Ya, demi Enggak, Milan belum. udah. Tar dulu. Kita seperti biasa kita akan membacakan Saweria yang sudah datang kemarin ya. Ini ya, sekarang ada 4 nih. Ada kemajuan. Terima kasih Alhamdulillah. abang-abang semua. Terima kasih. Yes, bisa nyewa studio. Yes. Bisa bayar editor. Yes. Udah editor nih. Itu dia. Nah, ini yang pertama ada dari IBM_Milanisti. Pesannya Forza Milan memberikan support 25.000. Terima kasih ya, IBM Milanisti. Forza Terima Milan. kasih Forza Milan. Aku cinta Milan sejak kecil. Nah, kalau ini dari biru hitam tapi bukan Atalanta. Waduh. Nah, komennya ini salah fokus ke foto di baju Reza. Peace. Nah, di episode kemarin Ada di sini. saja ada foto siapa? Ada foto Ayang Bernadia. Ayang Bernadia gemes. Sudah lewat Gemes. 1 Iya. bulan. Gimana sih lagunya? Gue gak tahu dulu. Sebelum Dia masuk udah 1 tahu. bulan. Kenapa? Biar Nadia loh itu. Ada penyanyi yang sekarang satu-satunya penyanyi Indonesia yang lagunya masuk top global 50 dan berbahasa Indonesia. Nah, Di Spotify, dan juga, di Spotify. dan juga itu adalah seorang Dia pakai penyanyi. moskop. Enggak bukan. Dia enggak gitu dong. Kenapa jadi Dia adalah penyanyi perempuan Indonesia yang bisa bikin Aldi berantem sama pacarnya. Wah. Kalau Asli. teman-teman mau Aman, tahu kabar aman. Aldi dengan kekasihnya bisa join di membership kita. Ya, betul. Oke, selanjutnya. Gosip-gosip Aldi itu Eh. jadi membership kayak buat Gosip kayak kita buat doang, gosip-gosip gitu. doang Bang anjing. Bara di rumah gimana, foto-foto Iya, rumah. foto-foto gitu. rumah gitu kan. Jadi doxing Udah. dong jatuhnya anjing. Lanjut nih. Nah nih, next ada dari Ishak Juve Kaskus yang berikan support 30.000. Kangen denger lagu opening pinball. Nah, tadi Yes. kita udah Itu bawakan langsung kita walaupun kasih. secara virtual. Demi. Masih kita kasih. Bang Ishak ya, tapi nanti mungkin kalau next kita di studio kita bakal bawain yang versi studio ya biar lebih bareng-bareng nyanyinya ya. Tadi Ya, kan karena Emang gitarnya masih kalian ada. doang Cek nyanyi. dulu gitarnya masih ada nggak? Gue bawa, Ada, ntar masih. bawa mobil gue. Nah, terakhir ada dari Anonim Interista memberikan komen musim 2024-2025 sudah mulai. Ayo tambah semangat lagi. Oke, terima kasih untuk supportnya Oke. 25.000.
Gue mau bikin klasemen lagi, Apa? lanjutin dari Oh, klasemen iya. kemarin. Oke, jadi dengan adanya Saweria di hari ini yang kita bacakan. Jadi peringkat pertama masih tidak tergoyang dan masih makin jauh ya dari Inter sebesar 100.000 rupiah. Jadi memang kita tahu ya market Ya. siapa yang kita incer ya, nggak usah banyak bahas Napoli, nggak penting. Peringkat kedua ada Juve yang ternyata Ternyata ya, di minggu ini paling besar ini. tolong fans Bang Bara sadar diri karena fans Milan itu baru ngasih 25.000 teman-teman. Jadi di peringkat 3, which mean ini masuk peringkat zona degradasi. Teman-teman, aduh fans Milan gimana? Ayo kasih, Ayo Milanisti. tunjukkan diri kalian. Kok bisa-bisa Mas iya, Ishak, nih. Mas Ishak baru 2 kali ngasih Saweria, Iya, langsung iya. peringkat 2 loh. Parah. Dan saya merhatikan Bang Arnold tumben belum hadir ya. Oh iya deh Bang Arnold Absennya nih. kita tunggu-tunggu loh ini. Bang Arnold ngamuk tahu-tahu 100 juta. nih, Minimum Bang Arnold. 10.000 Bang Arnold buat absen aja. Iya buat absen, Buat absen goceng aja, Bang. dah. Iya. Kita nggak peduli nominal, yang penting Bang Arnold absen. Kita Bang Arnold masak- ngamuk dibeli channelnya langsung. Nah, jangan. Jangan. Kalau gitu jangan. Jangan. Kita mau ngapain kalau gini? Yang penting ada aja komennya di sini Bang Arnold gitu. Kita happy aja, happy doang. Jadi itu peringkat sementara Happy. untuk Saweria Serie A table Serie A. musim 24-25. Ayo mumpung baru Giornata 2, ayo masih bisa menyusul. 30 Betul, Yuk, yuk. yuk. Kejar, minggu kejar. depan Minggu depan Napoli 150.000 lo lihat nih, langsung unggul. Tapi ini buat lucu-lucuan ya teman-teman ya. Ya, Tentunya lucu-lucuan. kita juga Nggak, bukan nggak. gitu. Enggak. No Bukan offense, no nilai offense. dari- Tapi tetap kalau lu malu nggak sampai tiba-tiba fans Napoli Nah, sejuta itu. peringkat 1 malu lu semua malu. Ini ini tidak ada hadiahnya, cuman buat pride-pride aja Pride masa. aja. Fans club Tiba-tiba kalian kan Parma. kalah gitu. Komo. Tiba-tiba Komo 6 juta Tahu-tahu Pak Hartono. langsung Ayo, mau ngomong apa lu? Ngeri Kalian lu ini apa lu? dasar kapitalis ya. Kapitalis kalian ini. Tapi sumpah gue kalau Pak Hartono ada ngirim gitu ya, goceng aja gue shock sih gue, sumpah. Ya walaupun nggak tahu di belakang layar bener apa Siapa? enggak gitu ya, tapi Iya. Kok saya diomongin Iya, gitu, kok saya langsung kasih diomongin. goceng gitu, Iya. kaget gua. Udah lah, udah di Udah. kelas Udah, oke. sebentar aja. Nah, kita sebelum membahas tim selanjutnya, mungkin kita akan membacakan beberapa hasil pertandingan yang nggak bakal kita bahas secara detail ya. Salah satunya ada yang sangat bukan menarik ya, tapi mengejutkan bahwa Atalanta mengalami kekalahan dari Torino dengan skor 2-1. Ini Atalanta sebenarnya kan tim yang sangat kita kita banggakan kan ya, kayak Iya. kita yakin dia memberikan kejutan gitu, Betul. memberikan hasil positif. Ya, itu maksud gue. Iya, Itu tapi berarti Torino di- tim hebat. Makanya Milan seri ya wajar. Atalanta aja kalah. Gitu. Berarti Parma Bubar. juga tim hebat, berarti Parma juga tim hebat dong. Iya. Udah bahas Milannya nanti dah. Gue punya segmen Iya, sendiri iya. buat bahas Milan. Gue pengen mandi, buruan bahas Milan. Ih, udah Iya, lepek-lepek lo, udah diem dulu. Gue tahu selangkangan lu basah kan Bang Bara kan. Tapi gue mau nambahin dulu ini dari semua pertandingan yang kemarin gue sebut di minggu lalu di preview, itu semuanya pertandingan seru loh. Udinese Lazio, Iya. Tiba-tiba Udinese menang bermain Biasa Grendel sering. itu, dan dia kebobolan baru menit 90+6, ada Iya. kartu merah juga. Lalu Fiorentina Venezia juga ternyata temponya tensinya tinggi banget. Gua nggak nyangka. Dan Bang Jai Itzes mainnya tenang Ah. kalau menurut gua. Iya. Sumpah Ya, Bang Jai. selamat Adi untuk asli. debutnya Bang Jai. Belum ketarik ya kakinya ya. Saya Iya. kram kakinya. Tapi keren Nah. gak sih pemain Indonesia ketarik di lurusinnya sama Terracciano, bro. Gila. Terracciano siapa tapi? Iya, cuman maksud gua kan kayak kiper Serie A gitu loh. Ngerti gak sih? Nggak salah sih. Bukan nguyen siapa Ya, gitu kan, beda gitu. Lokal lah ya, bukan Asia lah. Terus Mm-mm. Torino Atalanta yang gue sebut juga ternyata seru juga. Iya. Di luar Atalanta bermain apes di pertandingan itu, gue juga nggak mau terlalu detail, nunggu fans Atalanta datang dulu. Ya beberapa pertandingan yang gue sebutin ternyata turns out-nya beneran seru gitu. Gue cuma berharap kayak ya udah watch out aja gamenya, ternyata pas gue tonton lah menarik sekali untuk ditonton beneran Iya. gitu. Dan Fiorentina Venezia walaupun 0-0 gua menikmati Itu beda. nontonnya. Itu beneran tensinya tinggi banget. Iya, dua-duanya. Sepak bola ugal-ugalan. Ugal-ugalan. Lanjut, Betul, Al. betul. Nah, ini Torino ya, gue juga bilang bukan tim yang kita anggap remeh musim ini, karena ya selain lawan Milan seri, tapi lawan ini juga bisa menang. Padahal Raul Bellanova juga udah pindah ke Atalanta kan ya, kalau nggak salah, Iya. tapi belum dimainin. Jadi memang sebenarnya mereka udah dipretelin juga, tapi yang gue salutin di pertandingan kemarin si Vanja Milinkovic-Savic memang masih top sih Vanja. Nepis penalti. Iya coy.
Pasalik, Penaltinya si ini yang iya, Pasalik ya. Pasalik 3 kali nendang nggak pernah gagal. 2 kali nendang nggak pernah gagal, ketiga gagalnya sama Vanja Milinkovic-Savic. Vanja Milinkovic-Savic terakhir kali nepis penalti itu 2021, nepis tendangannya siapa ya? Pokoknya Napoli lah, pemain Napoli. Pemain Napoli. Jadi memang gitu. Gue baca-baca. Osimhen, berarti Osimhen. Gak tahu 21 gue belum hafal. Tapi Yaudah, gue kalau gitu. nambahin sedikit. Apa? Matteo Retegui itu 2 game 3 gol deh kalau 3 nggak gol. salah. 3 Iya gol. kan? Itu Ayo. gacor dia di Atalanta. Fantasi Serie A siapa yang pakai Retegui? Ayo yang Matteo Retegui, cuan. Betul. Dan selanjutnya kita akan membahas timnya yang tadi udah disebut-sebut yang lawannya Torino di pertandingan sebelumnya itu ada AC Milan yang mengalami kekalahan sesuai prediksi gua 2-1 dari golnya Dennisman. Dan siapa Gila. tuh lagi yang golin? Kita Dennisman harus. Dennisman sama Cancellieri. Cancellieri. Oh iya, Itu Cancellieri. gol counter attack yang gila itu. Itu nomor 10-nya Atalanta. Parma bro, si Bernabe buset main. Bernabe. Bernabia semua jago coy. Iya, Yo, yang ber itu emang. Ya langsung aja nih Bang Bara mau mencurahkan unek-uneknya, silahkan Bang. Ya, Fonseca, nasibmu ini bisa menjadi seperti Gianpaolo. Tadi insert video yang waktu gue bilang ini bisa-bisa kayak Gianpaolo ya. Apa maksudnya masa kegelapan Milan, walaupun waktu itu banyak yang diprotes ya. Nah, lu menganggap kalau Fonseca ini membawa Milan ke era kemunduran, tanda kutip tadi, itu kenapa Bang? Kalau lu melihatnya Fonseca ini yang pelatih seperti apa? Bang? Karena Fonseca sampah, Ci. Dapur Sampah lagi. Kurang penekanan, Bang. Ini karena Fonseca akan membuat mungkin hiatusnya Bang Bot semakin lama ya. Setelah Pioli hilang, ini terbit lagi Pioli jilid kedua. Karena gue ngeliat nggak ada faktor baik dari Fonseca untuk kemajuan AC Milan. Satu, dia itu melatih Lille juga biasa-biasa aja. Kecuali memang dia membawa Lille ke peringkat kedua. Which is sudah nggak mungkin sebenarnya mengalahkan PSG dong ya kan. Tapi dia peringkat 2, mungkin boleh, itu adalah progres dari karirnya si Fonseca yang mana ketika dulu di Serie A menukangi Roma itu tidak menjadi apa-apa. Ya. Karena kan 2 musim, seingat gue tuh cuma peringkat 5 sama peringkat 7. Iya. Dan juga ini title contender lah ya. Iya, bukan title contender, dari segi taktikal tidak istimewa, bukan pelatih modern, tapi juga bukan pelatih analog seperti Ancelotti yang bisa membangkitkan permainan individu timnya tuh diberikan kebebasan dengan takaran yang pas, tidak berlebihan tapi juga tetap ada di dalam sistem gitu. Tapi ini Fonseca ini gue rasa faktor yang membuat manajemen Milan memilih dia adalah gaji dia 500.000 lebih murah dari Pioli. Berapa? 3 juta. 3 juta. Semusim. 3,5 ya kalau Pioli 3,5. Ini 3 juta. Jadi kayak ya apa sih yang diharapkan dari pelatih bergaji UMR gitu kan? Tapi gue ngeliat gini, sebenarnya si Fonseca ini dia kan maunya mainnya tuh dia pressing line-nya tinggi. Iya. Pressing line-nya tinggi, possession. Nah, cuma nih 2 fullback-nya Milan ini sampah semua kalau gue bilang, terutama di sisi kanan kan. Kapten Calabria, anjay. Gak usah nyanyi lagi, udah. Itu udah Tapi ada. masuk lagi Aduh, nadanya, jadi- keren sih lu Bang. Bagus. Kreatif. Maksud gue gini, dia ide permainannya kayak tadi Reza juga bilang kan, lu ide permainannya Fonseca sebenarnya terlihat. Cuma Milan itu perlu fullback yang mau track back ke belakang dan juga punya kecepatan yang bisa mengejar sayap-sayap kiri Serie A. Tahu sendiri ada Kvaratskhelia, terus ada Juve juga, kalau Chiesa masih di situ kan juga kencang. Sekarang ganti siapa? Yildiz juga kencang kan. Nah, gue ngeliat di sini fullback Milan tuh tidak bisa bermain seperti skema yang Fonseca inginkan. Satu, Iya, terus betul. memang kualitasnya Setuju. seperti itu ya. Dan Emerson masuk sama aja. Emerson tuh kayak pemain Brazil paling lambat yang gue lihat. Gue rasa dia dular sama Dida menang Dida. Asli dah. Yang gol keduanya Parma kan begitu kan. Iya. Terus si apa namanya? Pulisic tuh nggak bisa jadi IMF, kemarin digeser lagi balik ke sayap kanan, cuma Iya. RLC tidak bisa juga main. Gue bilang apa? Ini kedua kali gue bilang di sini ya, Liberali mainin di tim utama. Itu IMF yang benar-benar bisa membawa kreativitas seperti Rui Costa, Boban. Itu anak bisa kok, mampu, gue yakin.
Jadi memang di sini Milanisti sejati nih. fullback masalahnya. Theo sama Leo ini udah terlalu nyaman dan terlalu merasa bintang. Gue bahkan berpikir kalau Leo ada yang nawar, udah dijual aja karena pramusim nggak pakai Leo kan, nggak pakai Theo dan bisa menang. Dan bek kanan itu sebenarnya gue prefer sekarang ini solusi daruratnya Salemaker di situ. Jangan kayak match pertama ditaruh di LB. Dia di Iya, LB, iya, Salemaker iya, dia iya. bisa track back dan larinya kencang. Bahkan Abate pun larinya lebih kencang dari Calabria, masih bisa dapat itu kemarin. Iya, gue setuju. Tapi Bang, gini Bang, justru gue kadang mikir malah paksain si Chukwueze aja main di sayap bek kanannya Milan gitu. Maksudnya jadi dia sama Pulisic bisa ya udah bisa kerja sama di sana. Tapi memang gue rasa stamina-nya Chukwueze kalau untuk ditaruh di fullback mati, pasti nggak bakal lama, nggak bakal bertahan lama gitu kan. Iya. Dan ini juga membuktikan bahwa dead air-nya gua di episode preview yang gua sempat bengong dulu. Terus gue mikirin Dennis Man sama si Mihaila ini Mihaila. emang larinya kenceng di bener kata lu gitu. Jadi waktu gue bengong itu tuh gue ngebayangin ini skemanya Parma pasti nusuk dari sayap dan itu kejadian waktu kemarin Milan lawan Parma, bener aja kan. Theo bisa Dan ngejar, tapi dia males. Dia nggak mau tracking back ke Iya. belakang. enggak, tapi kalau golnya yang lu cengin Calabria nggak bisa ngejar Bang, itu juga karena kerepotannya dia untuk nahan dari tengah juga sebenarnya Iya. kalau lu Karena perhatiin. salah passingnya Leo kan. Iya, itu dia jadi nggak ada cover juga dari tengah yang bisa ngebantu dia untuk dia nyaman ngejagain penyerang sayapnya. Jadi dia jadi harus main di dua kaki itu. Tapi memang gue setuju butuh juga fullback yang cepet karena ketahuan banget taktiknya Fonseca ini tuh pengennya fullbacknya ini tuh yang emang harus cepet gitu. Mungkin kalau gue ngegambarin kayak saya pakai Dani Alves mungkin cocok banget gitu dan Mazuki. atau enggak larinya pelan Mazzocchi. Ya udah. Sebenarnya maksudnya, kalau scoutingnya Milan itu nggak makan gaji buta, ada satu pemain Parma yang gue lihat bisa ngisi itu. Dan dia Siapa? orang Koulibaly. anak reggae. Woyo Koulibaly. Koulibaly. Woyo Koulibaly. Atau menurut gua Kayode lebih secara profiling lebih masuk gak sih pemain Fiorentina yang waktu itu ngegantiin Dodo yang cedera panjang. Iya, itu bisa. Kayode itu salah satu pemain masih muda. Menurut gua daripada kemarin lu beli Terracciano ujung-ujungnya dimainin pun enggak, lebih baik menurut gua Kayode gitu loh. Kayode benar-benar bisa jadi Koulibaly backupnya kontraknya Kayode. habis Juni 2025 cuy. Ini sebelum transfer belum ditutup nih, mendingan Masih beli bisa dah. ya. Kalido Koulibaly kan ini Masih, maksudnya. Duitnya kagak ada, harus jual Leo dulu, Bang. Ah, Itu. 20 juta tambah Koulibaly ngonge, mah oh. nggak mahal. 20 juta tambah ngonge. Skip. Ngonge. 20 juta ngonge Juan Jesus. Anjing Juan Jesus lagi. 30 Juan Jesus Najis. ngonge sama Politano. Skip. Anjing. Tuker botol, John Jesus tuker botol aja. Skip. Tapi Di kalau- Lorenzo- kalau Di Lorenzo cocok tuh. Gimana nih? Ya, tapi kalau itu kan kemahalan. Tapi kalau menurut gua justru ada malah pemain itu dilepas, yaitu Pierre Kalulu. Kalulu kan juga sebenarnya kalau di bek kanan dia juga cukup kenceng dan emang punya kemauan gitu untuk track Kalau back. menurut gua Malah di loan ke Juve bukan, tapi. bukan speed ya dia, maksud gua kalau lu tuh bukan lambat di speed, lambat di reaction gak sih? Lambat Kalau lu reaction. terkadang kayak bolanya udah lewat atau bolanya udah mulai mau dipas, dia tuh kayak lambat reactionnya. Jadi bolanya udah keburu di atas, dianya baru mulai reaksi. Ya habis itu dia melakukan ini tackle bodoh. Nah, itu yang gue sering lihat Iya. ketika ditaruh di jadi Iya, sayap memang. ya. Iya. Atau kalau mau alternatif lain bisa juga Bang. Pavlovic ini kan mainnya cukup solid menurut gue. Bahkan bukan cukup solid, solid banget. Mungkin bisa dipaksa aja tengahnya sama Thiaw. Terus Tomori yang digeser ke kanan. Tomori tuh punya speed banget Iya, loh Tomori masih sebenarnya. punya. Tapi Ya, memang betul. nggak bisa nyerang, nggak bisa nyerang gitu. Itu aja sih paling. Ya tergantung lah Fonseca. Gue yakin punya penilaian juga ke depannya. Gue rasa dia juga sadar dan bakalan ngerubah gitu Bang untuk hal ini gitu. Makanya gue tetap Ya kekeh udah, karena besok bahwa lawannya Fonseca Lazio ini. kan. Iya, tapi gue tetap iya. kekeh bahwa Fonseca ini sebenarnya punya idea karena gue juga ngelihat Milan lawan Parma itu kelihatan banget cara mainnya Fonseca tuh jelas banget gitu. Bener neken ke depan, tapi ya itu dia gitu. Kayaknya emang di depannya itu malah jadi sempit Bang kalau lu lihat gitu karena mau main possession kan rapat banget. Nah Leao jadi nggak bisa main gaya-gayanya dia kayak waktu dipegang sama si Dulu, Pioli musim lalu. gitu. Iya, Nggak karena punya ruang terbuka keleluasaan dulu kan. itu. Mm-mm, Begitupun iya. juga Theo kalau lihat di 2 pertandingan terakhir tuh memang
nggak banget gitu loh Iya. dengan taktiknya Fonseca. Sempit, Pak. Di mana orang berpikir dengan taktik yang seperti ini harusnya Theo bisa jadi lebih bersinar, karena ternyata nggak juga. Nggak juga. Malah jadi kebingungan Malah gitu. bingung, malah bingung, untuk kelihatan masuk banget. masuk celahnya, buka ruangnya jadi bingung karena Iya. udah padat banget di Karena depan. nggak bisa sprint juga dia kan. Iya, ruangnya betul. sempit. Dan Iya. kesalahan berikutnya ya naro Okafor jadi CF sih. Iya. Starter nggak sih Mantul kesalahannya banget. lebih ke starter gak sih Bang Enggak, Bara? lebih ke CF sih kalau menurut gua, Rang. Karena emang Okafor ini nggak punya reaksi penyerang tengah yang bagus itu sih kalau gua ngeliatnya. Karena kalau gue ngelihat Okafor kalau masuk sebagai pemain pengganti itu kayak dia tuh kayak udah feeling the game gitu loh. Jadi pas masuk dia tahu mesti ngapain. Ketika lo mulai dari awal dia tuh kayak bingung ngebaca permainan gitu loh. Kayak menurut gue aja sih. Iya. Masalahnya Gua nggak tahu, Okafor setuju sama apa. Jovic tuh dua-duanya cocoknya super sub memang. Iya. Ganti-gantian. Masa mau gitu. Masa Jadi nih, amit-amit step ya, up lah amit- gitu kan. Amit-amit langkahnya Fonseca jangan sampai kayak Gianpaolo, karena kalau gue track back ke Gianpaolo pertama megang Milan ya, sama-sama di pekan keempat itu akan derby. Waduh. Dan saat itu Milan kalah 0-2, kemudian pekan keempat 5, 6, ke-7 dia out. Jadi mudah-mudahan ya gue masih menaruh harapan Fonseca buat kesempatan lagi paling enggak sampai dengan derby ya, karena di situ dia harus menemukan pemain yang cocok dengan skemanya dia, atau dia harus mengorbankan idealisme dan konsepnya dia dengan dengan pemain yang dipunyai Milan. Oh nggak Iya. mau kalau buat survive Ada sih. lah. Ya tergantung dia berani apa enggak sih. Tergantung mau apa enggak si Fonseca-nya. Gitu sih. Ya. Oke. Menarik. Jadi kalau dari Bang Bara akan memberikan kesempatan untuk Fonseca setidaknya sampai Giornata 4 ketika lawan Derby. Inter ya, derby ya. Iya. Oke, setelah itu kalau memang tidak ada perkembangan atau perubahan yang signifikan, mungkin menurut lu harusnya udah langsung di out aja, mumpung masih di awal-awal musim gitu ya Bang. Iya, siap-siap Allegri balik lagi. Allegri. Ini Allegri. happy. Aduh. Jadi Fans Milan emang setiap musim pasti gitu nih, udah punya backup ya nih. Tadi Kalau tadinya Conte. tadi Conte, Allegri, aduh. Pening pala, Oke, pening. Ya maunya bayar UMR mau dapat apa? Iya sih. Masalahnya cuma digaji sih, intinya nggak mau lebih dari 5 juta. Fulus. Nah, sekarang kita ke tim rival dari Milan yaitu Inter ya, tim favorit gua yang akhirnya berhasil meraih kemenangan 2-0 melawan Lecce, yang sebelumnya Lecce juga dihajar oleh tim biru hitam yaitu Atalanta ya 4-0. Iya. Nah, kali ini dihajar kembali. Jadi Lecce belum cetak gol. Mungkin satu-satunya tim atau ada tim lain yang belum cetak gol? Como Como belum. belum. Como karena Venezia belum bertanding juga. Udah ya, satu ya. Venezia kayaknya satu deh kemarin ada. Ya, lupa lah. Lupa gua. Oke, jadi ya di pertandingan ini menurut gue intinya memang belum memuaskan, tapi sudah lumayan solid, lebih solid lah intinya. Apalagi dari sisi defense ya, di mana dengan adanya Pavard mendatangkan keseimbangan menurut gue. Pavard ini memang lebih balance dan dia lebih tahu kapan harus agresif, kapan harus memang ya balance saja, nyantai gitu. Jadi ya pengalaman nggak membohongi penampilan dia di lapangan lah ya. Luar biasa. Bijak ya, sekali. Dibandingkan Bisek ya, gue sekali lagi bilang Bisek bukannya jelek, cuman ya belum terlalu bisa membaca situasi, apalagi positioning gitu masih sering telat jauh lah dari posisi yang dia seharusnya ada di mana gitu. Terus untuk kelas gua. jangan dong, jangan. Ini masih bisa potensial Bisek sayang. Tiao tuh jangka panjang loh, masih muda loh Tiao. Ya Bisek juga lebih muda lagi. Iya sih. Nah, kalau dari defense dari transisi offense ke defense pun bagus ya, beberapa kali Lecce mencoba serangan balik bisa dipatahkan. Jadi mungkin entah itu Barella atau Pavard juga yang memutus serangan dari si Dorgu itu memang agak membahayakan dia. Terus Jangan lupakan juga sebenarnya itu kepemimpinan dari Old Man Acerbi di belakang. Itu pengaruh. Betul. Jadi emang Acerbi, Bastoni dan Pavard memang solid banget di pertandingan kemarin. Tiga-tiganya mendapatkan ya kalau di sini sih 7 poin, 7,5 ya minimal ya kalau nggak salah ya. Jadi dari defense adalah kunci kemenangan Inter kemarin. Sebenarnya si Lecce juga punya banyak peluang ya. 4 on target dibandingkan Inter yang cuma 3. Tapi
4 on target itu kebanyakan di luar kotak penalti dan bukan yang big chance gitu. Mereka sama sekali nggak punya big chance tahu gua. Nah, terus untuk sebaliknya dari defense ke offense nih yang menurut gua masih terlalu lambat. Jadi dengan tidak adanya Lautaro Martinez terasa sangat beda ya. Kemarin yang jadi starter itu ada Taremi dan Thuram. Menurut gua Taremi sebenarnya oke, cuman bukan tipe yang Messi, emang kita tahu juga umurnya 32 tahun dan bukan yang punya kecepatan gitu. Tapi dia dari aerial duel, bola-bola atas dia sangat dominan. Jadi bagusnya mungkin memang di aerial duel, tapi di transisi defense ke offense tuh agak kurang menurut gua. Dia tuh lebih nunggu hal yang pasti gitu. Mereka udah fast break nih, counter attack gitu. Tapi dia nggak berani untuk memberikan passing yang ke depan lagi. Justru dia nunggu second line-nya ikut nyerang baru dia passing. Jadi beberapa kali gue lihat seperti itu memang bukan tipe yang bisa counter attack Taremi menurut gue. Tapi dengan duetnya dengan Thuram juga menurut gue belum yang completing each other ya. Beda sama Lautaro sama Thuram kadang-kadang udah punya koneksi yang bagus. Walaupun kemarin juga udah ada kayak one to pass gitu atau dami-dami itu udah ada sedikit chemistry tapi belum terlihat hasilnya dengan baik aja. Ada peluang yang one to pass tapi Taremi dapat bola malah lepas gitu. Jadi memang masih unfortunately juga. Dan ya untungnya dia memberikan satu assist juga dari headingnya dia ya, dari heading yang dia passing ke Darmian, walaupun sebenarnya mungkin itu niatnya pasti ke gawang, nggak mungkin passing ke Darmian karena Darmian juga iya nggak kelihatan juga nggak sebenarnya. mungkin ke tribun dong, tujuannya nggak mungkin pasti ke gawang. Iya, jadi sesuai prediksi gue di kemarin juga ini Inter cetak golnya dari crossing ya, dari bola-bola atas. Karena memang Lecce kelemahannya di situ ketika lawan Atalanta juga digempur mulu dari crossingan. Ini 1 gol dari crossing dan 1 gol lagi di penalti yang sebenarnya dari hasil crossing juga. Thuram dijatuhin oleh backnya mereka, gue lupa siapa yang Gaspar kalau nggak salah dari crossing juga. Jadi sebenarnya kalau kalian lihat di sini bukan Inter sering crossing sih. Maksudnya ya sering juga. Tapi gue lebih ngelihat permainan Inter terutama di pertandingan kemarin, Inter tuh beda dari musim lalu itu nggak terlalu lewat dari, woi kameranya kenapa itu? Gerakan kaki. Sorry. jadi teralihkan fokus gue. Lu kayak nggak tahu aja temen lu gerakannya kayak gimana. Sorry. Aduh jadi. Lanjut di. Bagaimana tadi gue? Oh ya. Jadi intinya walaupun gol kemarin dari crossing, tapi di pertandingan ini gue justru ngelihat Inter tuh lebih banyak main di tengah. Nggak seperti musim lalu. Musim lalu kan overload di sisi kanan atau sisi kiri, biasanya di kiri kan. Nah ini lebih ke tengah gitu. Jadi memang bola-bola yang diarahkan lewat tengah ke area between the line-nya mereka antara back dan midfielder dan ya midfielder dengan main depan gitu. Jadi memang kayaknya fokusnya Inzaghi juga agak berbeda nih di musim ini. Lebih sering lewat tengah. Kemarin tuh kalau nggak salah ya kayak bola yang ke Hakan, bola yang ke Thuram itu kebanyakan lewat tengah, tapi memang tengahnya Lecce juga masih rapat, jadi Inter di depan terpaksa bolanya di swing lagi ke kiri atau ke kanan, jadi terpaksa crossing lagi lah intinya. Tapi nambahin sedikit sih, sorry Di. Kenapa? Ini emang pengaruh juga sih dari kejeliannya Simone Inzaghi. Dan juga emang dia pelatih veteran di Inter juga kan. Jadi dia tahu gitu loh kekuatan pemain-pemainnya ini gimana. Menurut gue itu juga emang kejeliannya dia dan dia ngerti cara memanfaatkan pemainnya gitu. Karena kan ketika Taremi main ya udah. Ketika lu mau main cepat ya nggak bisa juga gitu. Karena bukan seperti itu caranya mainin Taremi gitu sih. Itu sih kerennya Inzaghi sih. Respect. Iya. Itu pelatih pinter. Kalau yang bodoh? Yoli yang depan. Mancing-mancing. Kan udah ada, Mancing-mancing. jangan selalu diomongin terus. Ya jadi intinya Inter sekarang ada sedikit perubahan yang sebenarnya belum terlalu terlihat, baru di satu atau dua pertandingan doang. Jadi gue belum bisa terlalu mengejudge perubahannya itu se ekstrim apa ya. Tapi intinya di pertandingan ini Inter lebih sabar, lebih tenang dan tidak terlalu buru-buru dalam membongkar pertahanan Lecce yang memang cukup rapat juga ya. Di sini Inter punya ada 11 shoot yang on target hanya 3 dan 2 jadi gol, jadi cukup efektif lah ya dibandingkan musim lalu yang banyak
yang mungkin big chance-nya atau creating chance-nya bisa sampai 15 sampai 20 tapi hasilnya cuma 2 atau 3 gol gitu. Di sini Inter lebih lebih efektif gitu. Dan secara foul juga sebenarnya udah mulai dikurang-kurangin yang deket-deket area kotak penalti, jadi udah mulai lebih disiplin. Intinya di pertandingan ini sih Inter belajar dari pertandingan sebelumnya ketika melawan Genoa dan ya betul. hasilnya menurut gua belum yang sempurna tapi udah cukup memberikan perubahan yang ke arah yang baik gitu. Jadi itu aja dari gua. Ada yang mau nambahin untuk pertandingan Inter Lecce? Enggak, dari saya udah cukup udah. Nggak ada. Tapi ini Saya sudah cukup menambah. kecewa ya. Iya. Kenapa? Menang, soal menang, Inter menang gitu. Milan enggak ya. Tapi menurut gue masih sangat terbuka banget lah untuk perebutan poin karena kita Betul. udah nggak bisa prediksi bener-bener yang detail siapa yang bakal menang secara meyakinkan atau enggak. Toh di sini juga Inter kemenangannya bener-bener ya dibayar karena memang defensifnya yang sangat bagus gitu loh, bukan Liga paling seru di dunia, Bro. Iya, Iya, makanya sampai nggak disiarin, bro. Makanya harga siarnya mahal. Goblok. Nah, tapi ini untuk sebagai fans Inter gue juga mau memberikan informasi kalau Inter menurut Fabrizio Romano sudah mendatangkan Thomas Palacios ya, bek muda kelahiran rambutnya 2000. Yang ada Bukan. Beda lagi Palacios. itu Palacios. Itu di Milan juga. Lo kalau itu. itu namanya Goran Pandev kalau yang gitu. Tapi Palacimon. Palacio yang ini Ini, kuncir 1. Iya, saya tahu. Yang kunciran. Ini namanya Thomas Palacios ya, Thiago Thomas Palacios. Sebelumnya main di Liga Argentina di Independiente. Baca gimana nih? Pokoknya Independiente, benar. Nah, itu umurnya baru 21 tahun dan gua rasa sih ini proyeksinya akan seperti Bisek musim lalu ya. Jadi akan menjadi backup, kalau nggak salah di sini berarti akan jadi backupnya Bastoni nih. Gua nggak tahu dia langsung bisa dikasih beberapa match, mungkin under 10 sih menurut gua dan sebagai pengganti pastinya. Kalau Bisek kalau musim lalu tuh udah lumayan langsung 16 match dia dimaininnya. Tapi ini karena dia baru datang juga dan ya menurut gua butuh adaptasi lebih banyak. Jadi gua rasa dia nggak akan terlalu banyak dimainin. Kalau dari highlight yang gue lihat sih cukup solid, tapi cukup geragas juga. Karena di pertandingan di musim ini dia tuh udah main 9 kali sebenarnya. Kan musim liga ini kan musimnya aneh ya, maksudnya nggak bareng sama betul. Eropa kan. Enggak. Jadi udah mulai sebenarnya. Dia udah main 9 kali dan dari 9 pertandingan itu udah dapat 5 kartu kuning. Jadi lumayan agak agresif ya menurut gue permainan si Palacios ini. Luar biasa. Nah, ini jadi sebelum kita menutup pertandingan, gue juga mau pertandingan lagi. Untuk podcast kali ini gue mau memberikan bela sungkawa juga salah satu pelatih hebat yang pernah berada di Serie A itu Sven-Göran Eriksson berpulang saat kita tag hari ini ya. Betul sekali. Dia di Lazio Scudetto kan ya? Menyusul bapak-bapak kita. Kecuali Ya. Rudi. Ya, gitu dong. Iya, di Scudetto dia di Lazio. Scudetto. Ya kan? Ya Bang Bara ya? Scudetto. Gue lupa deh. Bang Bara Bang Scudetto Bara kan yang ya? tahu. Lazio. Iya kan? 99 ya? 99 apa 2000? 99 2000. 2000 habis yang Milan. Itu yang itu nggak sih Kurniawan? Siapa waktu itu? Yang Primaveranya udah lewat. Enggak, Kurniawan Sampdoria dong. Iya, maksudnya udah itu lewat 1 tahun dari eranya Primavera ya berarti. Primavera tuh 98 atau 97 sih? Atau 99? 97 Kurniawan. 97 ya, 97 sampai 98 doang ya. Enggak, gue bukan ngaitin Lazio-nya, gue cuma ingetnya Primavera. Oh, iya. Kan kita nggak seumuran Bang Bara. Bang Bara kan sama Sven-Göran Eriksson masih tuan dia. Iya, benar sih. Nah, jadi intinya kita berduka karena Sven-Göran Eriksson sebenarnya melahirkan pelatih-pelatih hebat juga. Salah satunya Simone Inzaghi. Betul. Terus siapa lagi yang sempat di Udinese kemarin? Fabio Cannavaro. Fabio Cannavaro Ya. sekarang masuk Pro Vercelli. Oh. Ya. Ya, Diego Simeone. Alessandro Nesta. Ya, bisa, tapi belum Kan jadi Monza. kan kalah kemarin sama Genoa. Ya, jadi ya mungkin itu aja untuk episode kali ini. Mungkin ada teman-teman yang mau nambahin lagi?
Nggak ada di Gue Nggak pengen ada nambahin grup ini, chat. hampir lupa. Gue pengen Apa? mengucapkan selamat ke Milanisi Indonesia Sezioni Cirebon yang futsalnya Euro Futsal lolos ke babak final. Dia jadi juara regional Jawa Barat dan babak finalnya tidak seperti tahun-tahun sebelumnya mainnya di Jakarta. Sekarang babak finalnya mainnya di Yogyakarta. Gitu. Waduh. Kalau Luar biasa. Ricci gue nggak tahu, mungkin tapi Ricci ada juga sih yang lolos dari regional mana gitu deh harusnya sih. Ini antar apa tuh, Bang? Antar fans club Fans club se Eropa. Indonesia. Se Indonesia. Ya. Napoli Oke. ikutan Seru ya? itu Seru Napoli. ya padahal ya? Juara itu. Bang, gue mau dong main di itu dong, fans club itu bang. Sezione Palu mau nggak? Ya kejauhan. Oh ya, sorry. Ya sama Ical lu. Sama Ical, bareng dia. Ical. Dia kan Madrid dia, Bang. Oh iya, tapi kan Milanisti dong. Jangan gitu dong. Dah. Tangsel mau Tangsel. Ya udah. Depok aja Depok. Tangsel ada soalnya yang Milanisti Sezione Tangsel ada. Siapa Nggak tahu dia nih. Udah kalau Mak closing aja. Udah closing aja. Terima kasih teman-teman udah nonton episode kita kali ini. Silakan tulis kalau di kolom komentar tentang pembahasan kita, apakah lupa gua mau ngomong apa. Apakah bagus? Apakah ada yang Iya. setuju, tidak setuju? Iya, ya setuju. Silakan. Udah ngeblank. Tulis di- Aldi udah ngeblank. Jam berapa soalnya? Udah error. Ya, terus jangan lupa juga kita sekarang ada grup WhatsApp community, linknya ada di deskripsi. Saweria juga ada di sana. Silakan untuk teman-teman yang mau support, jangan lupa kita di akhir musim akan ada klasmen fans klub mana yang paling memberikan support terbanyak ke kita. Tidak ada hadiahnya tapi ada pride-nya pasti untuk kalian. Kebanggaan di sana. Jersey mah ada lah ya, jersey pinball mah ada. Ada, iya ada. Ada, Nanti kita- kalau pinball ada. Itu mau aja. Nah, itu ada bocoran juga tuh kita bakal bikin, tapi belum tahu akan kapan rilisnya. Bocorannya kita akan bikin jersey pinball. Terus jangan untuk informasi selanjutnya mungkin kalian bisa lihat di sosial media kita ya, ada di Instagram atau di TikTok. Namanya ada SSC Pinball. Di sana juga ada update-update berita olahraga terbaik dari admin kita. Dan juga kalian tunggu lagu-lagu baru dari gua. Gila. Oh, bikin Ahmad opening Dhani kan ente. opening kita ini dulu aja lah intinya kita Video record klip dulu. Video klip dulu. Video klip dulu ini. Tolonglah. Duta Tolong. tai emang pakai file dihilangin anjing udah Iya, syuting sampai pakai kantornya full tutup. band. Sampai kantornya tuh. Kantor udahan. Udah capek. Ya udah, oke. Video klip. Dah, let's go. Thank you Tifosi yang udah menonton episode kali ini. Thank Arrivederci you. Forza Pinball. Thank you Forza Pinball. Ciao. Grazie.